Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Saya record di pukul 9.42. Ini merupakan materi TM 11 sebenarnya ya. Cuman saya ajarkan nanti saya balik di materi TM 10 karena TM 10 nanti akan ada interaksi langsung. Yang TM 11 saya rasa ini bisa melalui asinkron dulu. Jadi kita akan belajar tentang dua algoritma. Yang pertama adalah VFly algoritma atau kunang-kunang ya, algoritma kunang-kunang. Yang kedua dan yang kedua adalah fruit fly optimization atau lalat buah. Optimisasi dengan mencontoh bagaimana tindakan lalat buah. Oke, yang pertama kita fokus pada kunang-kunang. Jadi, Refly algorithm ini merupakan teknik optimasi berbasis meta heuristik yang terinspirasi oleh perilaku sosial dari pergerakan kunang-kunang. Ya, buat teman-teman yang mungkin belum pernah melihat kunang-kunang ya, eh, kunang-kunang itu hewan yang bisa mengeluarkan cahaya ya, saling berinteraksi sosial dengan kunang-kunang yang lain. Tuh. Dan kunang-kunang ini umumnya untuk apa namanya untuk memancing lawan jenisnya ya sebenarnya tidak ada lawan jenis ya di kunang-kunang ya karena dia sifatnya unisex jadi bisa eh, atraktif pada kunang-kunang jenis apapun begitu. Nah terus kunang-kunang dengan cahaya yang tinggi yang kuat itu lebih bisa mendatangkan lebih bisa terlihat indah ya bagi kunang-kunang yang lainnya sehingga bisa mendatangkan kunang-kunang yang lainnya untuk datang mendekat. Nah, ini contohnya ya. Pertama kali dikembangkan oleh Sinse pada akhir tahun 2007 berdasar pola pencahayaan dan perilaku dari kunang-kunang. Firefly adalah algoritma materialistik berbasis populasi. Jadi di sini nanti seperti populasi ya, dia ada nilai secara acak ya dalam suatu himpunan begitu. Nah, terus nanti masing-masing harus melakukan perilaku sosial untuk bergerak menuju optimisasi. Bagaimana pergerakannya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang kunang-kunang. Kunang-kunang merupakan hewan nokturnal karena pada siang hari kunang-kunang tidur pada kulit kayu kering. Fenomena pancaran cahaya dari kunang-kunang merupakan hasil dari reaksi kimia yang disebut dengan chemiluminescensi. Nah, kunang-kunang ini bersifat unisex seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga satu kunang-kunang akan tertarik pada kunang-kunang lain tanpa memandang jenis kelaminnya. Daya tarik sebanding dengan kecerahan, ya, dan keduanya menurun seiring bertambahnya jarak. Jadi kalau semakin jauh jaraknya, maka tingkat kecerahan, ya, cahayanya kan otomatis semakin menghilang atau semakin apa namanya, semakin meredup. Tapi kalau semakin dekat, maka semakin terang cahaya masing-masing. Untuk dua kunang-kunang yang berkedip, kunang-kunang yang kurang cerah akan bergerak ke arah yang lebih cerah. Jadi, kunang-kunang ini akan bergerak menuju kunang-kunang lain yang lebih cerah. Seperti itu ya, seperti apa namanya? Dia menuju kepada ya nanti nanti gambarannya nanti ya. Kita introduksinya dari kunang-kunang aja dulu. Jika tidak ada yang lebih terang dari kunang-kunang tertentu, ia akan bergerak secara acak ya jadi dia mencari begitu terus kecerahan kunang-kunang ditentukan oleh lanskap fungsi tujuan. Nah, variabel representasinya adalah kumpulan atau populasi himpunan solusi gitu. Jadi masing-masing daerah, masing-masing individu itu memiliki solusinya. Terus firefly-nya itu individunya itu representasi dari solusi itu. Terus intensitas cahaya, nilai fitness dari tiap solusi ya. eh Attractiveness yaitu daya tarik kunang-kunangnya, distance jarak antara dua firefly-nya. Yang terakhir adalah movement pergerakan tiap firefly.
Nah, tahapan algoritma di sini pertama adalah inisialisasi parameter, berapa jumlah posisi di dalam suatu himpunan setnya, terus pembangkitan populasi ya dan posisi secara acak. Jadi masing-masing kunang-kunang tadi yang merepresentasikan suatu solusi itu akan diletakkan di area yang acak begitu. Terus masing-masing juga harus dihitung cahaya pada tiap firefly-nya. Pada tiap firefly-nya itu akan dihitung pencahayaannya dan dilakukan evaluasi. Lalu dibandingkan intensitas cahaya FF satu dengan yang lain, terus menentukan global base ya di antara yang terbaik itu yang mana firefly-nya, dan yang terakhir membandingkan base FF dengan G-base FF. Jadi dari semua base FF itu dicari mana yang global base-nya itu yang mana yang paling terbaik di antara yang lain dari masing-masing firefly, dan lakukan movement. Jadi tadi yang firefly itu akan bergerak kepada posisi yang G-base tadi dan diulangi terus-menerus. Nah, untuk rumus algoritma menghitung intensity ya, di sini fungsi I X sama dengan 1/Fx. F-nya di sini adalah nilai dari masing-masing intensitas cahaya pada firefly. Terus untuk menghitung jarak antara satu kunang-kunang dengan kunang-kunang yang lain, kita menggunakan R ya, X2 dengan dikurangi X1. Ini jika kita hanya menggunakan dua data kunang-kunang saja. Jadi sebenarnya sigma di sini belum terlalu diperlukan ya. Tapi nanti diperlukan jika memang banyak datanya. Terus untuk menghitung attractiveness, kita menggunakan beta, dengan beta 0 itu adalah nilai awal dari attractiveness-nya, terus dieksponensial dengan minus gamma kali R kuadrat. R kuadrat ini bisa jadi jarak ya. Nanti kita ulas, kita bisa lihat rumus lain ya. Di sini contoh, ini kalau misalkan kita ingin mencari light intensity formula dengan I0 itu adalah intensitas cahaya pada awal-awal. Attractiveness beta of the firefly is determined by the brightness formulated as. Nah, jadi B0 di sini, beta 0 di sini adalah attractiveness of the firefly at pada jarak 0 ya, pada jarak 0. Terus untuk gamma di sini adalah penyerapan cahaya, koefisien penyerapan cahaya dengan kita pasang nilainya 1 ya. Jadi kita harus hanya concern terhadap R-nya. RIJ di sini merupakan apa namanya jarak antara kunang-kunang satu dengan lainnya dalam sudut kartesian ya, dalam apa namanya grafik kartesian, yakni I sebagai representasi dari koordinat X dan J representatif dari koordinat Y. Nah, sehingga kalau misalkan kita hitung rumusnya, maka kita harus tahu letak posisi di X-nya di mana dan Y-nya di mana. Contoh misalkan kita ingin membandingkan dua jarak kunang-kunang dari indeks ke I dan indeks ke J, pasti kan ada koordinat di sumbu X-nya berapa, terus untuk kurang-kurang yang ke I, dan untuk kurang-kurang yang ke J di koordinat X-nya berapa. Begitu juga berlaku untuk yang Y-nya. Sehingga jika ini gambar ini dimodifikasi untuk semua kunang-kunang, maka di sini ada dua sigma. Sigma yang pertama I sampai ke katakanlah N begitu ya. Terus sigma yang kedua adalah J sampai ke N. Nah, untuk pergerakan dari firefly ini, untuk ke firefly yang I ke firefly yang J, kita menggunakan rumus ini. Rumus yang pertama adalah X0 ini merupakan posisi koordinat X-nya ya. Terus untuk ini merupakan attractiveness-nya. Jadi kita harus tahu bahwa tingkat atraktif yang tinggi itu akan memancing kunang-kunang yang lain untuk mendekat. Nah, terus untuk alfa di sini menggunakan random ya, random number dikurangi 0,5. Beta 0 ini juga biasanya diset sebagai satu ya, atau bisa jadi probabilitas dari bilangan antara 0 dan 1.
Kenapa kok satu? Karena memang ini beta ini merupakan attractiveness ya. Eh, Asumsikan bahwa awalnya itu memang masing-masing itu memiliki tingkat brightness-nya yang sama. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada kunang-kunang tertentu yang memang sejak awal dia ada di populasi itu memang sudah redup, sehingga bisa menggunakan probabilitas dari angka 0 hingga 1. Itu untuk rumus algoritma kita sudah membahas tadi yang movement ya, dengan R di sini adalah distance-nya, gamma gamma tadi adalah penyerapan cahayanya ya, eksponensial dari minus gamma dikali R kuadrat. Karena apa? Karena R tadi itu kan masih menggunakan akar ya. Kalau R kuadrat berarti dia akar dari kuadrat dari akar R tuh. Atau kuadrat dari distance-nya. Nah, distance-nya tadi kan masih di akar sehingga nanti nilainya sudah bentuk nilai biasa numerik gitu. Nah, X lami adalah eh, posisi awal ya di sumbu X begitu. Terus X baru itu adalah pergerakannya. Jadi dia bergerak kemana. Nah, untuk X2 dan X1 di sini adalah kunang-kunang kedua dan kunang-kunang ke satu ya posisinya di mana. Nah, implementasinya seperti ini nanti gambarnya agak kurang jelas. Terus ini untuk algoritma yang kedua yakni fruit fly itu merupakan perilaku dari transpresi dari perilaku lalat buah. Jadi fruit fly optimization merupakan salah satu pendekatan optimasi terbaru yang terinspirasi dari perilaku lalat buah. Jadi lalat buah itu memiliki perilaku yang unik, yaitu untuk jarak yang jauh, seperti contoh di 40 kilometer, dia mendeteksi makanan dengan menggunakan penciuman. Tapi ketika sudah sampai dekat, dia baru menggunakan penglihatan. Ini membuktikan bahwa sebenarnya untuk jenis algoritma ini ya, dia itu akan pokoknya gerak dulu saja dengan memprediksi gitu, menggunakan penciuman tadi. Tetapi ketika sudah jarak dekat baru dia menggunakan penglihatan. Artinya untuk proses pengecekan dan evaluasi itu hanya bisa berlaku ketika jaraknya sudah dekat. Tapi kalau masih jauh ya eh, random saja begitu dia bergerak dengan arah yang sesuai dari arah posisi makanan. Misalkan 40 kilometer tadi berarti dia bisa bergerak langsung menuju ke area yang 40 kilometer. Ke posisi dari makanan ya. Lalat buah bergerak menuju makanan sesuai baunya. Selain itu, mereka juga dapat mencapai makanan mereka dengan menggunakan kemampuan penglihatan mereka. Tahapan algoritmanya, FFO memiliki dua langkah penting, yaitu langkah penciuman dan langkah penglihatan. Untuk yang jaraknya masih jauh, dia masih menggunakan penciuman, tapi kalau sudah mendekati makanan, maka dia akan menggunakan penglihatan. Langkah kedua ini digunakan untuk mengidentifikasi makanan terdekat mereka. Lalat buah akan mengulangi proses ini hingga menemukan makanannya. Jadi ini contoh ya, tahapan algoritmanya. Pertama analisis parameter, jumlah populasinya, terus apa namanya, masing-masing itu juga memiliki ini ya, titik di mana dia harus didekati. Kayak tadi contoh sebagai makanannya. Terus yang kedua pembangkitan populasi dengan posisi FFA. FFA tadi fruit fly algorithm ya, evaluasi tiap FFA. Terus nomor 4 perbarui posisi menggunakan nilai acak. Jadi dia pakai random ya, random number nilai acak tadi untuk bergerak menuju ke titik makanan. Nah, tadi yang eh, posisi ini dia itu nggak langsung melakukan optimasi ya. Dia pokoknya gerak dulu mendekati area yang ada
buahnya gitu, area makanan buah tadi. Jadi menggunakan algoritma, menggunakan sense apa indera penciuman. Terus setelah memperbarui posisi menggunakan nilai acak, maka menghitung jarak antara tiap lalat buah dengan target smell gitu. Nah, target smell di sini sederhana ya, dia menggunakan distance, jadi jaraknya antar tempat satu ke tempat yang lain. Sorry. Nah, selanjutnya dia menghitung smell-nya ya, satu per distance ke I, indeksnya dari lalat ke satu ke lalat yang lain. Untuk X, Y di sini dan Y di sini merupakan Kartesian ya, koordinat kartesian. Jadi kalau teman-teman masih ingat Pitagoras ya, ini merupakan Pitagoras. Jadi kalau ada sumbu X dan sumbu Y, dia akan melalui titik terdekat. Jadi posisi langsung lurus begitu. Nggak harus menghitung smell-nya, ini ya contohnya ya. Jadi untuk masing-masing FF, FOA ya, FFA, sorry. FFA berarti fruit, fruit fly algorithm. Itu masing-masing kita kita itu cara smellingnya ya. Smellnya berarti satu per distance, jarak dari indeks, jarak dari lalat buah tadi. Saya menggunakan bahasa Indonesia saja lalat buah. Terus untuk tahapan algoritma melakukan evaluasi, terus menghitung konsentrasi smell dengan fungsi objektif, terus menentukan G-base-nya, global base-nya, terus siapa FOA terbaik atau lalat buah terbaik, terus kita simpen nilai global base-nya dan nilai posisi terbaiknya. Jadi di grafik Cartesian tadi itu di mana posisi terbaiknya, terus global base-nya itu juga harus dinilai tersebut. Jadi posisi mana yang terbaik, terus nilai mana yang terbaik itu yang dipilih. Terus dibandingkan global base-nya dari tiap generasi untuk dan tentukan global base dan posisinya. Dan itu akan berulang sampai ketemu apa namanya eh, optimisasinya. Ya, itu saja penjelasan dari saya tentang dua algoritma tadi, algoritma lalat buah dan algoritma kunang-kunang ya. Untuk selanjutnya akan ada tugas ya untuk teman-teman. Silakan untuk merangkum eh, video saya ini ya. Teman-teman bisa memberikan contoh beberapa permasalahan yang menggunakan algoritma satu itu menggunakan algoritma lalat buah dan yang kedua menggunakan algoritma kunang-kunang. Jadi permasalahan apa begitu, terus datanya seperti apa, terus nanti penyelesaiannya dengan menggunakan dua algoritma itu. Silakan ya. Jadi tugasnya pertama ngerangkum dari video ini, yang kedua teman-teman bisa mencari masalah yang ada ya, yang bisa diselesaikan dengan dua algoritma tadi. Yang pertama adalah algoritma kunang-kunang dan yang kedua adalah algoritma lalat buah. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.